Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ratna, gadis berusia 20 tahun. Ia adalah sosok yang sederhana, dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah sinar matahari, dan rambut hitam legam yang terurai hingga ke pinggang. Setiap pagi Ratna terbangun sebelum fajar, mendengar suara ayam berkokok dan angin yang berbisik lembut di antara daun-daun. Dalam kesunyian itu, dia bergegas merapikan tempat tidurnya, lalu membangunkan ibunya, Suparti, yang berusia 45 tahun. Suparti adalah sosok wanita kuat yang meskipun sering diserang keletihan akibat kerja keras di ladang, tetap memiliki semangat yang tak pernah pudar. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas yang sama. Setelah sarapan yang sederhana, biasanya nasi hangat dengan sambal terasi, mereka bersiap-siap untuk pergi ke ladang. Ratna mengambil keranjang anyaman yang sudah penuh dengan alat pertanian, sementara ibunya membawa cangkul. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berliku, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, sambil berbincang-bincang tentang mimpi dan harapan sederhana mereka. Di ladang, Ratna bekerja dengan tekun, mencangkul tanah, menanam padi, dan merawat tanaman. Ia seringkali tersenyum meski keringat mengalir di dahinya. Ia merasa bangga bisa membantu ibunya. Di antara pekerjaan keras, mereka sering menghabiskan waktu bercanda, bercerita tentang masa depan, dan berbagi tawa yang membuat beban sehari-hari terasa lebih ringan. Namun di balik kesederhanaan hidup mereka, ada sesuatu yang tak terduga akan mengubah segalanya. Di desa itu, terdapat seorang pemuda bernama Ardi. Ia adalah teman sebayanya yang tinggal di desa sebelah. Ardi dikenal sebagai sosok yang tampan, dengan senyuman menawan dan mata yang penuh semangat. Ia sering melintasi ladang Ratna, membantu petani lain, dan seiring waktu, hatinya mulai terikat pada sosok Ratna yang sederhana namun penuh pesona. Ardi sering mencuri pandang ke arah Ratna saat ia bekerja. Dia terpesona oleh keanggunan dedikasi gadis itu. Dalam pikirannya, Ratna adalah bintang di langit malam, bersinar di tengah gelapnya kehidupan sehari-hari. Hari itu terasa hangat di desa. Sinar matahari menyinari ladang dengan lembut, memberikan warna emas pada padi yang mulai menguning. Ratna bekerja dengan penuh semangat. Tangannya yang cekatan mencabut rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Di kejauhan ia melihat Ardi mendekat, melangkah dengan percaya diri, meski hati pemuda itu bergejolak. Ardi telah mempersiapkan diri dengan matang untuk hari ini. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ratna. Setiap hari melihat gadis itu berusaha keras di ladang membuatnya semakin terpesona dan semakin sulit untuk menahan rasa sukanya. Saat mendekat, jantungnya berdebar keras dan ia berusaha mengatur nafas agar tidak terlihat gugup. "Ratna," sapanya, berusaha terdengar santai meski suara itu bergetar. "Bisa kita bicara sebentar?" Ratna menatap Ardi, sedikit terkejut tetapi menyambutnya dengan senyum. "Tentu Ardi, ada apa?" Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Ardi mengambil nafas dalam-dalam. Ia merasakan ada beban yang lebih berat daripada sekedar kata-kata yang akan diucapkannya. "Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Sebenarnya, aku suka padamu, Ratna. Aku ingin kita bersama. Maukah kamu menjadi pacarku?" Di luar ekspektasi Ardi, jawaban Ratna tidak sejalan dengan harapannya.
Gadis itu menunduk, matanya meneliti tanah yang dipenuhi dengan akar-akar. Ia merasakan jantungnya berdebar, bukan karena rasa suka, tetapi karena beban yang harus disampaikan. Ardi, aku tidak bisa. Aku belum siap untuk pacaran. Aku harus fokus membantu ibuku. Dan aku merasa hubungan itu akan mengganggu. Penolakan itu bagaikan kilat menyambar di siang bolong. Ardi merasakan semua harapannya runtuh seketika. Kemarahannya mulai menggelembung dalam diri, menggantikan rasa cinta yang semula mengalir di hatinya. Ia tak bisa percaya bahwa Ratna lebih memilih ibunya daripada dirinya. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan, membuat wajahnya memerah. Apa kamu yakin, Ratna? Suara Ardi menggetarkan, mencoba menahan emosinya. Kau tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Aku bisa membuatmu bahagia. Maaf, Ardi, jawab Ratna. Suaranya tenang meski hatinya bergetar. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang tidak bisa aku jalani dengan sepenuh hati. Dengan kata-kata itu, Ardi merasa seolah ditampar. Rasanya seperti dunia di sekitarnya mendadak hancur. Dia mencoba mengontrol amarah yang mulai menggelora. Jadi kamu lebih memilih hidup sederhana ini, hidup di ladang, daripada bersamaku. Itu sangat bodoh, Ratna. Ratna terkejut mendengar nada suaranya yang berubah tajam. Dia mengira Ardi adalah sosok yang baik dan menginginkan kebahagiaannya. Namun kini ia menyadari ada sisi gelap dalam diri pemuda itu. Ardi, aku hanya ingin yang terbaik untuk diriku dan ibuku, balasnya, mencoba menjelaskan dengan lembut. Tetapi Ardi tidak mendengarkan. Dia berbalik, tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena kemarahan tetapi juga karena rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Dia merasa dihianati, seperti semua usaha dan perhatian yang diberikan tidak ada artinya. Dalam pikirannya benih dendam mulai tumbuh, semakin mengakar. Jika kamu tidak bisa menjadi milikku, gumam Ardi pelan. Suaranya terdengar menakutkan. Maka aku akan membuatmu merasakan akibat dari penolakan ini. Sambil berjalan menjauh, Ardi mengumpulkan teman-temannya, Arif, Ricky, dan Reza. Dalam kepalanya rencana jahat mulai terbentuk. Dia akan menunjukkan pada Ratna betapa salahnya keputusan yang diambilnya. Semakin lama dendamnya semakin membara, seolah menjadi api yang tak kunjung padam. Dan Ratna tanpa sadar telah menarik perhatian sisi gelap dari cinta yang salah ini. Sementara itu, Ratna kembali bekerja di ladang, merasa tidak enak dengan keadaan yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang diambilnya akan berujung pada serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam ketenangan hari itu, sebuah badai telah mulai mengumpulkan kekuatan, siap menghancurkan segalanya yang selama ini mereka anggap aman dan damai. Malam telah menjelang, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut di atas desa. Namun di balik keindahan malam itu, suasana hati Ardi berkecamuk. Ia duduk di sebuah warung kopi kecil, dikelilingi oleh teman-temannya, Arif, Ricky, dan Reza. Suara gemericik air dari sungai dekat sana dan suara jangkrik bersautan. Tetapi hatinya dipenuhi rencana yang gelap. Jadi, apa rencananya? Tanya Arif sambil menghisap rokok. Kau bilang kamu ingin memberi pelajaran pada Ratna. Tapi kita harus punya rencana yang matang. Ardi mengangguk. Matanya menyala dengan semangat yang salah. Kita akan menculiknya. Dia sudah berani menolakku. Jika dia tidak mau bersamaku, maka aku akan membuatnya melihat betapa menyedihkannya hidup tanpa aku. Ricky dan Reza saling bertukar pandang, merasa terkejut tetapi juga terbuai oleh ambisi jahat Ardi. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Tanya Ricky, meski keraguan mulai merayap di pikirannya.
Dia pulang dari ladang setiap sore sendirian. Kita hanya perlu menunggu di jalan setapak yang sepi. Jawab Ardi dengan nada yang penuh keyakinan. Aku akan mengalihkan perhatiannya, sementara kalian menangkapnya. Kita bawa dia ke tempat terpencil. Dia harus merasakan konsekuensi dari penolakannya. Mereka semua terdiam sejenak, meresapi rencana itu. Meski ada rasa takut yang samar, semangat jahat Ardi mulai merasuk pikiran mereka. Dalam benak mereka, tindakan ini seolah menjadi pembenaran untuk mengatasi rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh penolakan Ratna. Malam itu, mereka terus mendiskusikan rincian rencana jahat mereka. Semakin mereka berbicara, semakin kuat tekad Ardi. Ia membayangkan wajah Ratna yang ketakutan, melihat bagaimana ia terjebak dalam kegelapan, tanpa harapan untuk melarikan diri. Namun di antara kegembiraan itu, ada juga keraguan yang menggelayut di benak teman-temannya. Sementara itu di rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap daun rumbia, Ratna dan ibunya, Suparti, sedang bersiap-siap untuk tidur. Suparti terbaring di ranjang dengan wajah pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasakan sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya, dan kehadiran Ratna di sampingnya adalah satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk bertahan. "Bu, gimana Bu? Udah ngerasa baik belum?" tanya Ratna, mencemaskan keadaan ibunya. "Belum Nak, mungkin besok kita harus pergi ke puskesmas," jawab Suparti, suaranya lemah. Ratna mengangguk, meski hatinya penuh kekhawatiran. Ia berdoa agar ibunya segera sembuh, karena ia tidak ingin ada hal buruk yang menimpa mereka. Ketika Ratna mematikan lampu dan berbaring, pikirannya melayang kepada Ardi. Dia tidak ingin memperburuk keadaan dengan menolak pemuda itu, tetapi hatinya tetap berpegang pada keputusan yang telah diambil. Dalam kesunyian malam itu, dia berusaha mengusir kekhawatiran, tetapi ketenangan tidak kunjung datang. Singkat cerita, keesokan harinya, Ardi dan teman-temannya bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Mereka menghabiskan waktu menunggu dengan cemas, saling berbagi tawa pahit dan keraguan. Tetapi ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, mereka bergerak. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju jalan setapak yang sepi, merencanakan untuk menunggu hingga Ratna melintas. Kegelapan malam perlahan menyelimuti desa, dan saat bayangan Ardi dan teman-temannya bergerak di antara pepohonan, suasana di desa menjadi tegang. Jalan setapak itu seolah menjadi saksi bisu dari rencana jahat yang sedang terukir. Tak jauh dari situ, Ratna melangkah pulang dari ladang, tidak menyadari bahwa kehadiran Ardi kini telah menjadi ancaman. Dia masih terfokus pada kondisi ibunya yang kurang sehat, berharap bisa segera pulang dan merawatnya. Saat Ardi dan teman-temannya bersiap di tempat persembunyian, mereka saling melirik dengan penuh ekspektasi. Suasana di sekeliling mereka terasa mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang menyelimuti rencana mereka. Sebuah langkah menuju kegelapan yang tak terduga, di mana Ratna yang polos dan tidak bersalah akan segera terjebak dalam permainan yang mengerikan. Hari mulai meredup. Sinar matahari yang hangat perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bayang-bayang panjang yang menari di antara pepohonan. Ratna dengan keranjang di punggungnya melangkah pulang dari ladang, tidak menyadari bahwa langkah-langkahnya diiringi oleh ancaman yang mengintai. Seiring dengan suara langkahnya yang berderap di jalan setapak, pikirannya berkelana pada harapan untuk menjadikan ibunya lebih baik, meski hatinya masih terganggu oleh perasaan tidak nyaman setelah menolak Ardi. Ia melintasi ladang yang dipenuhi padi menguning. Aroma segar dari tanah basah setelah hujan sore tadi mengisi napasnya. Ketika semakin dekat dengan rumah, Ratna mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekitarnya terasa sepi, lebih sepi dari biasanya. Ia menghentikan langkah sejenak dan menengok sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Namun, hanya hening yang menyambutnya.
Ketika Ratna melanjutkan perjalanannya, di balik semak-semak, Ardi dan teman-temannya menunggu dengan napas tertahan. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya saat Ratna semakin mendekat. Ingat, kita hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan ini, bisik Ardi, matanya berbinar penuh kebencian. Dia tidak akan melawan, dia hanya seorang gadis. Jawab Reza, berusaha menenangkan diri. Namun kegugupan mulai merayap di antara mereka, terutama Arif dan Ricky, yang tidak yakin sepenuhnya dengan rencana ini. Saat Ratna sampai di tempat yang lebih sepi, langkahnya terasa lebih lambat, merasakan ketidakberdayaan yang aneh. Tiba-tiba, suara dari semak-semak itu membuatnya terloncat, dan dalam sekejap, Ardi bersama teman-temannya muncul dari tempat persembunyian. Kaget dan ketakutan, Ratna mundur sejenak, tetapi itu sudah terlambat. Tanpa ampun, Arif dan Ricky bergerak cepat, menangkap lengannya dan menyeretnya ke arah semak-semak. "Lepaskan, tolong!" teriak Ratna panik, berusaha meronta. Tetapi jeritannya seakan lenyap, ditelan kesunyian malam. "Diam! Tidak akan ada yang mendengarkanmu," Ardi membentak. Suara kasar dan penuh amarah menggema di telinga Ratna. Dengan cepat mereka membungkam mulutnya dan mengikat tangannya. Rasa ketidakberdayaan mengalir deras dalam dirinya. Perasaan terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Semua harapan untuk pulang ke pelukan ibunya seakan lenyap dalam sekejap. Di rumah, Suparti yang sedang berbaring di ranjang merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah kaki Ratna yang biasanya terdengar ceria kini terasa hening. Ia berusaha bangkit, tapi sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya membuatnya lemah. "Ratna, di mana kamu, Nak?" panggilnya. Suara lembutnya mencerminkan kecemasan yang mendalam. Tak ada jawaban. Rasa khawatir semakin menggelayuti hatinya. Dia berusaha mengabaikan rasa sakit, merangkak menuju pintu untuk menantikan kepulangan putrinya. "Anakku, pulanglah," bisiknya. Tetapi suara keraguan menyelinap dalam setiap kata yang terucap. Detak jam di dinding terdengar jelas. Setiap detik menambah kepanikan dalam dada Suparti. Ia merasakan firasat buruk. Mungkin sesuatu telah terjadi pada Ratna. Mungkin dia dalam bahaya. Segera ia berusaha menghubungi tetangga terdekat, berharap seseorang bisa membantu mencarikan Ratna. Di lain tempat, Ratna meronta-ronta dalam ketakutan, melihat wajah-wajah yang pernah dikenalnya kini dipenuhi niat jahat. Ardi menatapnya dengan tatapan dingin, mengingat semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh penolakannya. "Ini adalah pelajaran, Ratna. Kamu akan belajar betapa berharganya aku bagimu," katanya. Suaranya terdengar mengerikan. Ketika mereka menariknya lebih jauh ke dalam kegelapan malam, Ratna merasa seolah semua harapan telah sirna. Dalam hatinya dia hanya bisa berdoa berharap ada yang mendengar teriakan hatinya. Namun suara yang keluar hanyalah desahan nafasnya yang panik. Sementara bayang-bayang kegelapan menutup jalan pulang ke rumah, ke pelukan ibunya. Malam semakin mencekam, menyelimuti desa dengan aura menakutkan. Suparti di dalam rumah yang sempit, merasakan firasat buruk yang semakin kuat. "Ratna, kamu di mana?" pikirnya penuh kekhawatiran, tanpa tahu bahwa putrinya kini terjebak dalam permainan jahat yang tak terbayangkan. Di dalam benak Ratna, harapan untuk melarikan diri mulai pudar. Ketakutan dan ketidakberdayaan membanjiri pikirannya, sementara malam semakin menggigit, membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak terduga. Gelap malam menyelimuti hutan, menampakkan sosok-sosok gelap yang bergerak perlahan. Ratna terikat di sebuah tempat terpencil. Tubuhnya bergetar dalam ketakutan yang tak tertahankan. Suara gemerisik daun yang tertiup angin menjadi pengingat akan kesunyian yang menakutkan di sekitarnya. Aroma tanah lembab dan dedaunan basah mencampuri udara.
Tetapi semua itu tak mampu menghilangkan rasa sakit yang menyiksa hatinya. Ardi, Arif, Riki, dan Reza mengelilinginya. Wajah-wajah mereka menyimpan niat jahat yang tak terungkap. Rasa marah dan dendam membuat mereka semakin tak sabar, menunggu momen yang tepat untuk melampiaskan kemarahan yang telah mengakar. Ratna merasa seolah waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti satu abad. Jangan pikir kamu bisa melarikan diri dari kami, Ratna. Ardi mendekat. Matanya bersinar dengan ketidakberdayaan yang mengerikan. Ini semua karena penolakanmu. Kau harus membayar harga atas keputusan bodohmu. Setiap kata yang terucap seperti sembilu yang menusuk hatinya. Ratna berusaha menahan air mata, berjuang melawan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dia mengingat ibunya, wajah lembut dan penuh kasih sayang yang selalu mendukungnya. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk bertahan, meski kengerian yang dihadapinya semakin nyata. Jangan lakukan ini, Ardi. Ratna berusaha berbicara, suaranya bergetar. Aku hanya tidak siap untuk menjalin hubungan. Senyum sinis menghiasi wajah Ardi. Dan kau pikir itu akan menyelamatkan dirimu? Kami sudah terlalu jauh. Kami akan mengajarkanmu pelajaran yang pahit. Seiring kata-kata itu keluar, Ratna merasakan hati kecilnya hancur. Dia merasa terjebak dalam labirin ketakutan dan keputusasaan. Di antara jeritan batinnya, dia berusaha mengingat semua kebahagiaan sederhana yang dia miliki. Namun semua itu terasa semakin jauh, seperti bayangan yang tak terjangkau. Malam itu berubah menjadi malam yang penuh dengan kekejaman. Ardi dan teman-temannya mulai melampiaskan rasa dendam mereka. Ratna merasakan setiap sentuhan kasar yang menjijikan. Setiap tawa mereka mengisi ruang dengan rasa sakit yang semakin mendalam. Tubuhnya terikat erat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan kengerian itu menggerogoti harapannya. Teriakan Ratna yang penuh ketakutan terdengar hampa. Tak ada yang dapat menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Saat mereka menyerang, waktu seolah berhenti, dan dunia luar menjadi tidak ada. Semua yang dia pikirkan hanyalah keinginannya untuk pulang, untuk bersembunyi dalam pelukan ibunya, dan melupakan semua yang terjadi. Di dalam hati Ratna ada harapan yang semakin redup. Dia merasa terasing, tidak hanya dari dunia luar, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ketika malam berlanjut, setiap detik terasa menyakitkan. Rasa sakit fisik mulai mengalir bersamaan dengan rasa sakit emosional. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya dibungkam oleh ketakutan. Di rumah, Suparti merasakan firasat buruk yang semakin mendalam. Ia duduk di pinggir ranjang, matanya berkilau dengan air mata. Ratna, anakku, gumamnya, merasakan kehilangan yang begitu nyata. Dia tidak bisa berbuat banyak, hanya berdoa agar putrinya selamat. Setiap detik berlalu membuatnya semakin putus asa, seolah ada sesuatu yang sangat salah. Di sisi lain, Ratna terus berjuang. Ketika ancaman itu berlangsung, dia merasa semakin kuat. Di dalam hati dia bertekad untuk tidak menyerah, untuk melawan, dan jika dia bisa keluar dari situasi ini, dia akan berjuang untuk keadilan. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah pengingat bahwa dia masih hidup, bahwa dia masih bisa bermimpi meski dalam kondisi yang paling kelam sekalipun. Singkat cerita, pagi menjelang, namun keheningan yang menyelimuti desa terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya menyambut dengan kehangatan, kini seolah enggan menyinari sudut-sudut desa yang diselimuti kecemasan. Burung-burung yang biasa berkicau pagi itu tampak diam, seakan merasakan adanya sesuatu yang ganjil. Desa kecil yang tenang itu seketika berubah menjadi penuh bisikan dan rasa khawatir yang menyelusup di antara para penduduk. Di rumah bambu yang berdiri sederhana di pinggir desa, Suparti duduk dengan wajah penuh kecemasan. Semalam suntuk ia menunggu putrinya Ratna yang tak kunjung pulang. Hatinya teriris oleh ketidakpastian dan kekhawatiran.
Matanya sembab akibat tangis yang tak kunjung berhenti, dan tubuhnya yang ringkih tampak semakin lemah. Dalam kebingungan ia mencoba mengingat hari-hari bahagia bersama Ratna, saat putrinya dengan riang menemani bekerja di ladang, atau saat mereka tertawa bersama di waktu sore. Kenangan itu kini hanya menjadi pengingat pahit akan ketiadaan Ratna. Dengan tertatih, Suparti berjalan keluar rumah, menatap jalan setapak tempat Ratna biasa pulang setiap sore. "Ratna, kamu di mana, Nak?" panggilnya lirih, seolah berharap angin pagi akan membawa suaranya kepada putrinya. Tetapi tak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyelimuti. Tetangga yang melihat Suparti termenung di ambang pintu mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Pak Darman, salah satu tetua desa, mendekati Suparti dengan wajah penuh simpati. "Suparti, apakah Ratna belum pulang sejak kemarin sore?" tanyanya dengan nada prihatin. Suparti hanya mengangguk, mencoba menahan air mata yang sudah tumpah sejak malam tadi. "Dia pergi ke ladang pagi kemarin seperti biasa, tapi sampai sekarang dia tidak pulang." Suaranya pecah dan tangisnya kembali meledak. Berita hilangnya Ratna segera menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Para warga desa yang biasanya hidup dengan tenang kini mulai diliputi rasa takut dan cemas. Para wanita membicarakan hal itu dengan berbisik-bisik, merasa khawatir akan keamanan anak-anak mereka. Pak Darman segera mengajak beberapa pemuda desa untuk ikut membantu mencari Ratna. Mereka menyusuri jalan setapak, ladang, dan hutan yang biasanya dilalui Ratna, berharap menemukan jejak atau tanda keberadaannya. Sementara itu, Ardi dan teman-temannya mencoba berbaur dengan warga, berpura-pura ikut mencari, meski ada kepanikan di wajah mereka. Hanya mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik topeng kepura-puraan, tetapi di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Rasa bersalah dan kecemasan menekan dadanya, tetapi dia menutupi dengan berpura-pura peduli. Penduduk desa berkumpul untuk membahas langkah-langkah pencarian Ratna. Setiap warga yang hadir membawa rasa simpati yang mendalam. Ibu-ibu tak henti-hentinya menatap Suparti dengan tatapan penuh iba. Sementara para pemuda desa mencoba menyusun rencana pencarian. Mereka menyusun kelompok yang akan menyisir hutan, ladang, hingga sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Hari demi hari berlalu, dan pencarian Ratna tak kunjung membuahkan hasil. Rasa putus asa mulai menyelimuti hati para warga, terutama Suparti yang setiap hari duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak dengan harapan akan melihat bayangan putrinya pulang. Tubuhnya semakin lemah, dan tangisnya kini berubah menjadi kepasrahan yang menyedihkan. Tak ada lagi kata yang bisa menghiburnya, karena hatinya telah dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Suasana di desa pun mulai berubah. Orang-orang tak lagi keluar rumah saat malam tiba, seolah-olah mereka takut akan sesuatu yang tak terlihat. Desas-desus tentang kehadiran sesuatu yang jahat di desa mulai menyebar. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam yang terdengar seperti jeritan penuh kepedihan dan amarah. Mereka mulai merasakan bahwa desa mereka tak lagi sama, bahwa ada kehadiran asing yang mengganggu kedamaian mereka. Ardi dan teman-temannya merasa semakin tertekan. Di malam hari mereka mulai dihantui oleh mimpi buruk. Wajah Ratna yang penuh ketakutan dan penderitaan terus muncul dalam mimpi mereka, seakan menuntut mereka untuk mengakui perbuatan keji yang telah dilakukan. Wajah pucat Ratna yang menatap mereka dari kegelapan menjadi bayangan yang tak bisa hilang dari benak mereka. Desa yang tenang kini menjadi tempat yang penuh kecemasan. Para penduduk saling berbisik tentang kepergian Ratna yang tak terjelaskan. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan iba setiap kali mereka melihat Suparti yang semakin hari semakin tenggelam dalam kesedihan. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang kelam telah terjadi, sesuatu yang mungkin akan membawa dampak yang lebih besar
di masa depan. Kegelapan yang menyelimuti desa semakin nyata, seolah alam pun turut berduka. Malam-malam menjadi lebih dingin dan sunyi, seakan-akan desa itu tengah bersiap menghadapi badai yang akan datang. Langit malam di atas hutan itu gelap, tanpa bulan atau bintang yang bisa menyaksikan penderitaan yang dialami Ratna. Tubuhnya terbaring tak berdaya di tanah, tertutup lumpur dan darah yang mengering. Setelah melalui kekejaman yang tak pernah terbayangkan, hanya ada kepedihan dan kehilangan yang menyelimuti dirinya. Ratna tak lagi sanggup bergerak, sementara hawa dingin menusuk kulitnya, mengisyaratkan akhir yang tak dapat ia hindari. Ardi dan ketiga temannya berdiri di dekatnya, terdiam. Mereka tak lagi tertawa seperti sebelumnya. Ekspresi mereka kini berbaur antara ketakutan dan rasa bersalah yang dalam. Mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah jauh melampaui batas. Namun, ketakutan akan konsekuensi membuat mereka mengambil keputusan yang mengerikan. Jika Ratna dibiarkan hidup, dia pasti akan mengungkap kebenaran pada seluruh desa. Rasa malu dan ancaman hukuman membuat mereka panik, hingga akhirnya keputusan itu diambil. Keputusan untuk mengakhiri nyawanya agar rahasia ini terkubur selamanya. Ardi melangkah mendekat, dengan raut wajah menyiratkan kebimbangan. "Ratna, kau memaksaku melakukan ini," gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah kata-kata yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gelisah. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Dengan dingin, salah satu dari mereka mencekik leher Ratna, sementara yang lain menahannya. Nafas Ratna terengah-engah, matanya terbuka lebar menatap mereka, memohon belas kasihan. Tapi tidak ada ampun di mata mereka. Dalam detik-detik terakhir, kenangan tentang ibunya, Suparti, muncul dalam benaknya. Ia membayangkan wajah penuh kasih sayang dan pelukan hangat yang selalu menenangkan hati. Ratna berusaha memanggil ibunya, tapi hanya suara tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Dengan perlahan, nafas terakhirnya terhembus, meninggalkan tubuhnya dalam keheningan abadi. Setelah mereka memastikan Ratna tak lagi bernafas, Ardi dan teman-temannya buru-buru pergi dari tempat itu, meninggalkan tubuh Ratna di tengah hutan seperti barang tak berharga yang dibuang begitu saja. Hanya angin malam dan suara daun yang bergesekan yang menjadi saksi bisu atas kejahatan yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Suparti berjalan menyusuri setiap sudut desa dengan wajah yang penuh kecemasan. Dia mencari Ratna, berharap menemukan tanda-tanda keberadaannya, meski hanya sekedar jejak. Semakin lama kekhawatirannya semakin mendalam, dan warga yang melihatnya tak kuasa untuk tidak merasakan iba. Wajah Suparti yang dulu selalu ramah kini dipenuhi kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Seluruh desa segera digemparkan oleh berita hilangnya Ratna. Setiap warga desa berkumpul di balai desa membahas langkah yang harus diambil. Pak Darman dan beberapa warga laki-laki sudah menyusuri ladang dan hutan kecil di sekitar desa. Namun tak ada petunjuk yang mereka temukan. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Di antara kerumunan wajah-wajah murung menyebar, para ibu mulai merasa khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka, dan bapak-bapak mulai berjaga di sekitar desa setiap malam. Hilangnya Ratna seakan membawa aura mencekam ke seluruh desa, membuat setiap orang diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Pak Darman, sebagai tetua desa, memutuskan untuk memperluas pencarian ke hutan lebih dalam. Mereka menyusun kelompok pencarian yang terdiri dari beberapa pemuda desa, termasuk Ardi dan teman-temannya. Ardi berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik wajahnya yang tegang, tetapi matanya menyiratkan kecemasan. Sambil berusaha tetap tenang, ia dan teman-temannya berpura-pura bersemangat mencari Ratna. Meski dalam hati mereka penuh ketakutan
akan terbongkarnya rahasia. Saat malam tiba, beberapa warga desa mengaku mendengar suara-suara aneh di sekitar hutan. Hening malam di desa semakin dalam, dengan keheningan yang hanya diselingi oleh suara-suara alam yang terdengar samar. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat yang merayap di tengah kegelapan. Sesuatu yang memancarkan aura dingin dan membuat bulu kuduk siapapun yang merasakannya berdiri. Di sudut hutan tempat tubuh Ratna terakhir kali ditinggalkan dalam kegelapan, keheningan itu terpecah oleh kehadiran yang tak biasa. Langit malam mendung, dan angin bertiup pelan namun menusuk, membawa aroma tanah basah yang lembab. Tiba-tiba, seberkas kabut putih pekat muncul di antara pepohonan, berputar-putar di atas tempat di mana Ratna terbaring. Kabut itu berkilauan aneh di bawah cahaya samar bulan yang tertutup awan, berputar seolah-olah ada sesuatu yang mencoba bangkit dari dalam bumi. Seiring berlalunya waktu, kabut itu mengental, membentuk sosok samar-samar, tinggi, dan berwajah pucat. Lalu, sosok itu perlahan-lahan menjadi nyata, memperlihatkan wujud seorang gadis dengan pakaian lusuh, tubuh penuh luka, dan rambut panjang yang kusut menjuntai. Ratna telah kembali, tetapi bukan sebagai gadis desa yang dulu dikenal, melainkan sebagai sosok yang penuh amarah dan duka. Matanya yang dulu ceria, kini hanya berisi kehampaan. Kulitnya pucat seperti salju, dingin seperti malam itu, sementara darah kering membekas di pinggang dan paha, mengingatkan akan penderitaan terakhirnya. Wajahnya yang cantik telah berubah, menampilkan ekspresi penuh kebencian dan dendam yang mendalam. Rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajahnya, menjadikannya semakin menyeramkan. Sosok Ratna kini tidak lagi menyeratkan kelemahan. Dia adalah roh yang kuat, yang bangkit untuk menuntut balas. Di sisi lain desa, Ardi terbangun dengan nafas tersengal-sengal di tengah malam. Mimpi buruk terus mengantuinya sejak kejadian itu. Wajah Ratna, penuh luka dan darah, selalu muncul dalam tidurnya. Menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Di kamarnya yang gelap, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Seakan-akan ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Meskipun ia tahu itu mungkin hanya rasa takut yang bersarang di benaknya, ketakutan itu ternyata sangat nyata. Pagi hari, Ardi menemui teman-temannya, Arif, Riki, dan Reza, dengan wajah yang lelah dan suram. Mereka berkumpul di bawah pohon besar di pinggir desa, jauh dari telinga warga. Ketiga temannya juga mengalami hal yang serupa, mimpi buruk dan perasaan dihantui yang tak bisa mereka hilangkan. "Aku merasa dia melihatku," bisik Reza dengan suara parau, matanya terlihat cekung dan penuh ketakutan. "Sudahlah, jangan bicara seperti itu," balas Riki, berusaha menepis kecemasan yang melingkupi mereka. "Dia sudah mati, tidak ada yang bisa kembali dari kematian," ucapnya, namun terdengar ragu. Ardi hanya diam. Sebagai orang yang pertama kali memiliki ide jahat itu, ia merasakan beban dosa lebih berat dari yang lain. Dalam diamnya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa rasa takutnya bukan hanya dari kemungkinan rahasia mereka terbongkar, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia merasa Ratna belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang menyeramkan yang mulai menyelimuti pikirannya, sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangkan. Beberapa malam berlalu, dan kehadiran arwah Ratna mulai dirasakan di desa. Ki Joko, dukun tua desa yang memiliki kepekaan terhadap energi goib, mulai merasakan sesuatu yang gelap dan penuh dendam berkeliaran di sekitar. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, terutama saat malam tiba. Di sekitar hutan tempat Ratna terakhir kali terlihat, seringkali muncul suara tangisan yang memilukan, menyayat hati, dan terdengar oleh beberapa penduduk desa. "Ratna," bisik Ki Joko pada dirinya sendiri. Matanya yang keriput memandang ke arah hutan,
dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa jiwa yang tak tenang akan mencari keadilan, dan dugaannya tentang nasib buruk yang menimpa Ratna semakin kuat. Sebagai dukun desa, Ki Joko mencoba memberi peringatan kepada warga untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah setelah senja. Ia menyadari bahwa roh yang datang bukanlah roh baik yang bisa diabaikan. Setiap malam desa itu diselimuti oleh ketakutan. Suara gemerisik daun terdengar lebih nyaring, dan anjing-anjing desa seringkali melolong panjang ke arah hutan. Beberapa warga mengaku melihat sosok putih dengan rambut kusut berdiri di tepian desa, hanya untuk menghilang sekejap mata ketika mereka mencoba memastikan pandangan mereka. Para pelaku pun semakin merasa terancam. Setiap malam mereka dihantui mimpi buruk yang sama. Wajah Ratna yang penuh luka, tubuhnya yang bersimbah darah, dan tatapan matanya yang dalam dan kosong. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang mereka rasakan hanyalah rasa takut. Namun mereka mulai merasa Ratna mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Malam itu, saat ketakutan mereka mencapai puncaknya, Ardi terbangun lagi di tengah malam. Tapi kali ini, ia merasakan kehadiran yang jauh lebih nyata daripada sekedar mimpi buruk. Dari sudut kamarnya yang gelap, sosok bayangan mulai muncul perlahan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan wajah yang tertutup rambut kusut. Ardi terdiam, nafasnya tercekat. Ia mengenali pakaian lusuh yang dikenakan sosok itu. Pakaian yang sama yang dikenakan Ratna pada hari terakhirnya. Ratna. Suara Ardi bergetar, nyaris tak terdengar. Tetapi sosok itu tak menjawab. Tubuhnya hanya berdiri kaku, dengan mata yang terpejam, seperti patung hidup yang tengah mengamati mangsanya. Tiba-tiba, mata sosok itu terbuka, menatap Ardi dengan pandangan yang hampa dan dalam, penuh dengan amarah yang tak terkatakan. Ardi terjatuh ke lantai, tak mampu bergerak. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ketika ia mencoba untuk menjerit, suaranya berhenti di tenggorokan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan kamar Ardi dalam keheningan yang menusuk. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia hanya bisa memandang kosong ke arah bayangan yang telah pergi, meninggalkan ketakutan yang mencekam di dalam dirinya. Di malam-malam berikutnya, perasaan takut dan kegelisahan semakin merasuk ke dalam hati para pelaku. Tidak ada tempat yang terasa aman, bahkan saat siang hari. Arif, Riki, dan Reza pun mulai melihat bayangan Ratna di sudut-sudut mata mereka, di ladang, di jalan setapak menuju desa, dan bahkan di tepi sungai. Mereka mencoba saling meyakinkan bahwa itu hanya ilusi. Tetapi semakin mereka mencoba mengabaikannya, semakin nyata kehadiran Ratna dalam hidup mereka. Arwah Ratna telah bangkit, bukan lagi sebagai gadis desa yang lemah, tetapi sebagai sosok yang tak akan berhenti sebelum keadilan tercapai. Malam semakin larut, ketika hutan di sekitar desa mulai diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada suara burung atau binatang malam, hanya desiran angin yang sesekali terdengar, seolah membawa pesan samar dari dunia lain. Arwah Ratna yang bangkit dari ketidakadilannya kini melayang dengan tenang di antara pepohonan. Dendamnya tidak dapat dipadamkan, dan tujuan utamanya sudah jelas. Ia akan membalas dendam pada setiap orang yang menghancurkan hidupnya. Ardi adalah yang pertama merasakan kedatangan Ratna. Malam itu dia sendirian di rumah, mencoba menenangkan diri dengan sebotol tuak untuk menghapus bayang-bayang Ratna yang menghantuinya setiap malam. Namun sekeras apapun ia mencoba, wajah Ratna selalu muncul dalam ingatannya, terutama tatapan terakhir yang dingin dan penuh dendam. Ketika tengah malam tiba, lampu rumah Ardi mendadak mati, membuat rumahnya menjadi gelap gulita. Suasana berubah mencekam, dan suara angin yang berdesir di luar rumah mulai terdengar lebih keras. Ardi mengerjap ketakutan. Tubuhnya menegang ketika ia mulai mendengar suara langkah yang samar mendekat dari arah dapur. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat ke arah suara itu, sosok Ratna muncul, berdiri dengan rambut kusut menutupi sebagian wajahnya.
Bahkan Ratna berlumuran darah dan matanya yang hampa penuh kebencian menatap tajam ke arahnya. "Ardi." Suara Ratna terdengar seperti desisan halus, penuh dengan kesedihan dan amarah yang menumpuk. Ardi mundur, tersandung hingga jatuh, memohon ampun sambil berusaha menghindari pandangan Ratna. Namun arwah Ratna hanya mendekat dengan pelan, langkahnya tanpa suara. Dengan tangan yang terulur, ia menjerat leher Ardi. Ardi meronta, tetapi tidak ada kekuatan yang bisa melepaskannya dari genggaman dingin arwah itu. Dalam kepanikan dan ketakutan, Ardi merasakan udara tersedot dari paru-parunya, hingga akhirnya ia terjatuh lemas dan tidak bernyawa. Mayatnya ditemukan keesokan paginya dengan wajah pucat dan leher yang terlihat tercekik, meninggalkan tanda-tanda seolah-olah ia mati dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Masyarakat desa bergidik ngeri mendengar kematian Ardi, tetapi belum ada yang berani menduga bahwa ini adalah awal dari teror yang akan melanda. Setelah kematian Ardi, desa semakin dicekam ketakutan. Setiap warga desa bergosip tentang bagaimana Ardi mati dengan cara yang aneh. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Dan rumor mulai beredar bahwa arwah Ratna Gentayangan menuntut keadilan atas kematiannya. Dalam suasana penuh kecemasan, Arif berusaha menyangkal keterlibatan arwah dalam kematian sahabatnya itu. Meski di dalam hatinya ia juga diliputi ketakutan yang mendalam. Malam itu, Arif sedang berjalan pulang melewati hutan kecil di tepi desa. Saat ia mendengar suara tangisan pelan di antara pepohonan, ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tetapi suara itu semakin jelas, suara tangisan yang menyayat hati dan akrab baginya, yaitu suara Ratna. Ketakutannya memuncak dan ia berlari, mencoba menjauh dari suara itu. Namun saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok Ratna muncul di tengah jalan setapak dengan tatapan dingin yang mengikutinya. Dalam ketakutannya, Arif berusaha lari semakin cepat. Tetapi jalan di depannya tiba-tiba terasa seperti labirin yang memutar-mutar, membuatnya kebingungan. Ia merasa seolah berjalan di tempat, tak mampu keluar dari hutan itu. Tiba-tiba, suara Ratna kembali terdengar, kali ini sangat dekat di telinganya. "Kau tak akan bisa lari dariku, Arif." Arif berbalik, dan di sana Ratna berdiri, memegang secari kain yang dikenakan Ratna pada hari nahas itu. Ia melilitkan kain itu ke tangan Arif, yang tiba-tiba terasa panas seperti terbakar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit, hingga akhirnya ia terjatuh dengan tangan yang melepuh, tak mampu lagi bergerak. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Arif dengan tangan yang hangus, tanda dari kematian yang penuh misteri. Kematian Ardi dan Arif dalam waktu yang berdekatan membuat seluruh desa diliputi kecemasan. Warga yang ketakutan mulai membicarakan arwah Ratna secara terbuka. Beberapa orang berspekulasi bahwa Ratna telah kembali dari kematiannya untuk menghantui mereka yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Ki Joko, dukun desa, memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah saat malam karena arwah yang marah tidak bisa dibendung dengan mudah. Setiap malam suara anjing melolong semakin sering terdengar, menambah suasana mencekam di desa. Warga desa semakin berhati-hati, bahkan mereka mulai memasang jimat pelindung di depan rumah untuk mengusir arwah yang diyakini gentayangan. Namun bagi mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut, tidak ada tempat yang aman. Setelah kematian dua temannya, Ricky dihantui ketakutan yang membuatnya sulit tidur setiap malam. Suara-suara aneh dan bayangan Ratna yang selalu muncul di pojok matanya membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, saat sedang bekerja di ladang, ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Meski langit sudah mulai gelap, Ricky memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar bisa pulang ke rumah. Namun saat ia akan pulang, sosok Ratna muncul di tengah ladang, berdiri tak jauh darinya. Rambutnya berantakan, dengan pakaian lusuh dan penuh darah. Ricky mundur ketakutan, tetapi kakinya terasa kaku, tak bisa bergerak. Ratna mulai mendekat perlahan, dan dengan suara yang penuh kebencian,
Ia berkata, "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang?" Ricky menjerit ketakutan, tetapi suaranya hilang di telan malam. Tiba-tiba tubuhnya membeku, dan ia merasa seolah-olah terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak bisa bergerak atau berbicara. Ratna dengan tatapan penuh dendam mendekat dan menatap Ricky tanpa berkedip, seolah menyedot energi hidupnya. Keesokan harinya tubuh Ricky ditemukan kaku di tengah ladang dengan mata terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Kini Reza adalah yang terakhir. Ia menyadari bahwa nasibnya tak akan jauh berbeda dari teman-temannya yang lain. Ketakutannya mencapai puncak, dan setiap hari ia mengunci diri di dalam rumah, berharap arwah Ratna tidak akan datang mencarinya. Tetapi ketakutannya hanya sia-sia. Malam itu lampu rumahnya mulai berkelap-kelip, dan hawa dingin terasa menyelimuti ruangan. Suara ketukan samar terdengar dari arah pintu, semakin lama semakin kencang. Reza terdiam, memandangi pintu dengan ketakutan yang mendalam. Ketika ia mendekat, suara itu berhenti. Tapi begitu ia membuka pintu, sosok Ratna berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang mematikan. Reza mundur ketakutan, tetapi Ratna mengelurkan tangan dan menggenggam kepalanya dengan kekuatan yang tak terduga. Dengan suara yang penuh kebencian, ia berbisik, "Aku datang untuk menjemputmu." Keesokan paginya tubuh Reza ditemukan dengan ekspresi ngeri yang membeku di wajahnya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diceritakan. Masyarakat desa semakin yakin bahwa Ratna telah kembali untuk menuntut keadilan. Kematian keempat sahabat ini mengubah suasana desa sepenuhnya. Warga desa memanjatkan doa di tempat Ratna ditemukan, berharap agar arwahnya bisa tenang. Namun arwah Ratna yang bangkit untuk menuntut balas tetap hidup di hati mereka, menjadi peringatan abadi akan betapa menakutkannya dendam seorang yang terzolimi. Angin malam itu terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah membawa pesan dari dunia lain. Desa yang biasanya riuh oleh suara percakapan penduduk kini sunyi senyap setelah serangkaian kematian mengerikan yang dialami oleh Ardi dan teman-temannya. Ketakutan menyelimuti desa, dan tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka mulai memahami bahwa kematian-kematian itu bukanlah kebetulan, tetapi akibat dari tindakan keji yang telah dilakukan kepada Ratna. Malam itu, Suparti duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap ke arah langit penuh bintang dengan mata yang basah oleh air mata. Ia berbisik lirih, memohon pada arwah putrinya untuk kembali dalam kedamaian. "Nak, jika kau bisa mendengarku, Ibu mohon maafkan mereka yang menyakitimu. Biarkanlah dirimu tenang, Nak. Kau sudah mendapatkan keadilan." Suara lembut Suparti seperti menjadi jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia goib. Dalam keheningan malam, Suparti merasakan kehadiran Ratna, dingin dan halus seperti sentuhan angin, namun kuat dan nyata. Dalam kedalaman hatinya, ia tahu bahwa putrinya belum sepenuhnya pergi. Dia belum damai karena hatinya masih terikat oleh dendam yang belum sepenuhnya terpuaskan. Di tempat lain, warga desa mulai berkumpul di sekitar rumah Ki Joko, sang dukun, memohon bantuan agar arwah Ratna bisa diberikan ketenangan. Mereka membawa sesaji dan menyalakan dupa, berharap dengan ritual ini Ratna bisa beristirahat dalam damai. Namun di tengah kekusukan itu, sosok bayangan tiba-tiba muncul. Bayangan yang telah membuat desa diliputi rasa takut dan dosa, yaitu bayangan Ratna dengan rambutnya yang terurai panjang dan tubuh yang berlumuran darah, berdiri di depan mereka. Dalam keningan itu, arwah Ratna melayangkan tatapan tajamnya ke setiap orang yang hadir di sana, terutama kepada para tetua yang selama ini diam dan membiarkan kekerasan terjadi di desa tanpa tindakan apapun. Sosoknya penuh kemarahan, namun ada juga kesedihan yang mendalam dalam pandangannya. Ratna memandang satu persatu wajah mereka, seolah ingin menunjukkan bahwa kebisuan dan ketidakpedulian mereka telah turut memperparah penderitaannya. Ki Joko memberanikan diri mendekat, meski gemetar. "Ratna, jika kau mendengar kami,
Kami semua di sini menyesal atas apa yang telah terjadi padamu. Kami tahu ini tidak bisa menebus kesalahan, tetapi mohon maafkan kami, Nak. Ratna menundukkan kepalanya, seakan merenungkan kata-kata tersebut. Suara tangisan Suparti menggelegar, memecah kesunyian. Ratna, ibu minta maaf, Nak. Jika saja ibu bisa melindungimu, semuanya tidak akan terjadi seperti ini. Suara itu penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ratna menatap ibunya, matanya perlahan mulai kehilangan kelihatan kemarahan yang selama ini membara. Dengan tangan gemetar ia mendekati Suparti, sosoknya yang transparan seakan hendak menghilang. Ketika jaraknya begitu dekat, Suparti merasakan hawa dingin menyentuh pipinya, seperti usapan lembut dari tangan Ratna. Hanya ibunya yang bisa melihat bagaimana arwah putrinya meneteskan air mata. Air mata terakhir sebagai perpisahan sebelum beristirahat dalam kedamaian. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.